Hello parents. Anak adalah amanah yang dititipkan Sang Maha Kuasa kepada para orang tua yang lahir dalam keadaan yang suci dan bersih. Orang tualah yang akan memberikan warna pada anak seperti sehelai kain bersih yang siap diberikan berbagai corak warna. Tentu setiap orang tua ingin memberikan warna terbaik pada anak dengan berharap anak memiliki perilaku dan kebiasaan yang baik, menjadi kebanggaan keluarga, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Namun, peran dan perilaku orang tua sangat menentukan kepribadian anak di masa mendatang. Ini karena orang tua merupakan teladan dan sumber referensi bagi anak, sehingga sebaiknya orang tua bijak sebelum berbicara ataupun bertindak, karena tanpa disadari, beberapa perilaku orang tua dapat menjadi pendorong terbentuknya kebiasaan buruk atau bahkan kepribadian buruk pada anak. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya beberapa perilaku orang tua yang dapat membentuk anak memiliki kebiasaan yang buruk. Apa saja? Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, melabeli anak dengan kata yang buruk. Melabeli anak dengan kata yang buruk atau predikat yang buruk seperti anak nakal, ini akan memberikan dampak buruk pada anak secara psikologis. Kondisi ini akan membuat perkataan atau predikat buruk tersebut akan membuat anak merasa sedih, merasa tidak berguna, benci pada diri sendiri, minder, dan menjadi tidak percaya diri. Sehingga jika anak melakukan kesalahan, parents dapat mengajak anak duduk bersama dan tanyakan apa penyebabnya, serta jadilah pendengar yang baik. Setelah anak selesai bercerita, parents bisa memberikan nasihat dengan baik untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. 2. Tidak konsisten. Sikap tidak konsisten yang parents lakukan setelah membuat keputusan ataupun aturan akan menumbuhkan rasa tidak percaya anak pada aturan yang telah dibuat. Jika dibiarkan begitu saja, ini akan membuat anak menjadi pribadi yang tidak disiplin. Sebagai contoh, parents menerapkan aturan tidak bermain gadget setelah maghrib dan ada konsekuensi yang akan diterima jika melakukannya. Namun parents tetap melakukannya atau tetap menggunakan gadget dengan berbagai alasan di baliknya, maka anak akan melihat bahwa orang tuanya tidak konsisten dan ia pun akan melakukan hal yang sama dengan mencari-cari alasan pendukungnya. Begitu juga dengan aturan lainnya yang tidak dilakukan dengan konsisten, maka akan membuat anak menjadi tidak percaya dan menjadikan anak menjadi pribadi yang tidak disiplin. 3. Membiarkan kebiasaan buruk anak. Kebiasaan buruk sekecil apapun yang dilakukan anak, penting bagi parents untuk menghentikannya dengan mengajak si kecil berbicara dengan baik. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan begitu saja, maka anak akan terbiasa menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil. Jika kesalahan-kesalahan kecil itu menjadi suatu kebiasaan, maka akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. 4. Membenarkan kesalahan anak. Orang tua, baik ayahnya atau ibunya, mungkin ada yang lebih menoleransi kesalahan anak dengan segala pembelaan dan alasan. Namun jika parents terlalu sering mencari alasan untuk pembenaran anak, ini akan dapat mendorong anak menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai contoh, si kecil tidak dibiasakan merapihkan mainannya setelah selesai bermain dengan alasan masih kecil. Padahal pembentukan karakter seseorang dimulai sejak usia dini. Sehingga penting bagi parents untuk tetap mengajarkan dan mengingatkan anak untuk merapihkan kembali mainannya setelah selesai bermain. 5. Menyuruh anak dengan berteriak. Menyuruh anak dengan berteriak bukan berarti akan membuat anak akan menghiraukan, karena anak justru akan fokus pada tingginya teriakan parents dan bukan pada perintahnya. Di samping itu, teriakan akan merusak hubungan antara orang tua dengan anak dan akan berpotensi membuat anak menjadi pribadi yang sulit diatur. Parents harus menggunakan kata ajaib untuk membuat anak merasa lebih dihargai, yaitu dengan menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 6. Memaksakan cita-cita orang tua. Setiap orang tua tentu berharap anak-anaknya dapat lebih sukses dari dirinya dan tak jarang memaksakan cita-citanya kepada anak-anaknya. Meskipun tujuannya baik, namun ini akan memberikan tekanan besar terhadap perkembangan psikologis anak dan dapat membuat anak cenderung berbohong jika apa yang dituntut tidak berhasil dicapainya dengan baik. Sebaiknya serahkan cita-cita anak pada anak, dan sebagai orang tua, parents perlu mendukung dan mendoakannya agar anak dimudahkan untuk mencapai cita-citanya. 7. Memberikan hukuman fisik. Hukuman fisik bukanlah solusi yang bijak dan baik atas kesalahan yang anak perbuat. Anak yang sering menerima hukuman fisik biasanya justru lebih sulit menghilangkan kenakalannya karena anak lebih memilih menahan rasa sakit dari hukuman yang didapatkannya dibandingkan merubah kebiasaan buruknya. 8. Memberikan ancaman kosong. Memberikan anak ancaman kosong maksudnya ialah menakut-takuti anak dengan hukuman atau mengancam anak dengan hukuman, namun parents tidak pernah melakukan atau menerapkan hukuman itu. Nah, jika parents sering memberikan ancaman kosong pada anak, ini akan memicu anak mengulangi kesalahan yang sama karena anak merasa ancaman parents hanyalah sekedar ancaman kosong. 9. Sering bermain gadget. Saat parents sedang bersama anak, maka sebaiknya parents menyimpan gadget parents terlebih dahulu dan fokuslah bermain bersama anak. Sering bermain gadget di depan anak akan membentuk pola pikir pada anak bahwa kegiatan bermain bersama teman-temannya di luar rumah bukanlah hal yang penting dilakukan dan bukanlah hal yang asik, karena lebih penting dan asik saat bermain gadget. Nah, itu dia parents, beberapa perilaku orang tua yang dapat membentuk anak memiliki kebiasaan yang buruk. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.